Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan dan kesabaran. Karena mengingat hari-hari ini, akhir-akhir ini masih semakin banyak berita yang semakin tidak didengar ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Ya Bapa, kami datang kepadamu di hari ini, di hari yang Kau berikan pada kami ini, meluangkan sedikit waktu kami untuk mendengarkan sedikit firman, sedikit renungan yang akan kami terima ini. Ya Tuhan, Kau berkatilah apa yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat menjadi bekal bagi kami untuk menghadapi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu dan semakin tidak enak untuk dilihat maupun didengar ini Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang bersabda melalui mulut hamba-Mu ini dan apa yang diucapkannya dapat menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Demikian bacaan firman yang akan kita dengarkan kali ini. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki seorang Yesaya untuk menjadi mulut penerus penyampaian pesan dari Tuhan Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang kita baca hari ini adalah sebuah kisah di mana Yesaya mendapatkan penglihatan dalam panggilan tersebut. Dia melihat seseorang yang duduk di atas tahta dengan jubah yang panjang hingga menutupi bait suci, dan di sekitarnya terdapat malaikat serafim yang memiliki, kalau dari bacaan kita, malaikat serafim ini memiliki 6 sayap. 2 dipakai untuk menutupi kepala, 2 dipakai untuk menutupi kaki, dan 2 dipakai untuk melayang-layang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini malaikat serafim menyerukan sebuah kalimat, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Kalau kita baca artikel yang ada di internet, kita lihat mungkin di reels Instagram maupun reels TikTok, kalau kita mencari bentuk malaikat serafim, ya seperti yang digambarkan dalam bacaan kita hari ini. Dan ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa malaikat serafim ini adalah malaikat yang paling agung. Dia yang paling setia kepada Tuhan. Dia yang paling, kalau dibandingkan dengan malaikat lainnya, malaikat serafim ini memiliki kekuatan yang lebih besar, tapi dia memuliakan nama Tuhan. Bisa dikatakan bahwa Tuhan itu memang benar-benar maha mulia, maha kuasa.
Kekuatannya tiada bandingnya. Nah, itu bukti dari malaikat serafim yang menyerukan perkataan seperti itu. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai umat Kristen yang menyembah Tuhan Allah kita, yang percaya akan Tuhan Allah dan pada Yesus sebagai Tuhan kita juga, di mana dalam bacaan dalam Alkitab kita tertulis bahwa Yesus sempat mengatakan dirinya adalah Allah itu sendiri, dia itu adalah firman itu sendiri. Kita percaya pada Yesus, kita umat Kristen, tapi masih banyak dari kita, baik bapak ibu, saudara maupun saya, yang masih meragukan kekuatan superpower dari Tuhan, dari seorang Yesus yang juga sebagai Tuhan. Loh, kok bisa meragukan? Meragukannya itu karena apa? Ya, kita bisa meragukan superpower dari Tuhan ini dengan keadaan tertentu. Salah satunya itu ketika kita menghadapi cobaan, mungkin yang sedang bekerja, atau mungkin yang aktif pelayanan di gereja, atau mungkin yang dalam hal percintaan menghadapi sebuah cobaan yang sangat teramat berat, dan mungkin kita sebagai manusia nggak bisa melewati cobaan itu. Di saat itulah kita meragukan Tuhan, dan kita meminta agar Tuhan segera ambillah aku saja, aku nggak sanggup menghadapi ini. Contohnya adalah untuk yang sedang bekerja nih, dia terancam terkena PHK. Wah, udah untuk nyari pekerjaan saat ini sangat susah, terancam terkena PHK, dan masih ada tanggungan yang harus diselesaikan. Kita pasti merasa, Tuhan kok seperti ini, Tuhan cobaan yang kau berikan seperti ini, aku nggak kuat Tuhan. Adalah Tuhan, aku nggak kuat. Ketika kita berkata seperti itu, sebenarnya Tuhan mendengar kita, cuman terkadang dalam pikiran kita, dalam benak kita terlintas, apa aku enaknya mengakhiri diriku saja ya, biar aku nggak merasakan semua ini. Banyak hal yang terjadi, banyak hal kasus bunuh diri karena hal seperti ini. Terlebih lagi yang soal putus cinta, itu sering kali beredar di reels IG atau di reels TikTok saya, sering kali beredar berita seperti itu. Seorang pemuda ditemukan terjun dari jembatan karena putus cinta, atau seorang pemuda ditemukan tewas menggantung di kamarnya karena putus cinta, karena apalah. Banyak hal terjadi seperti itu. Itu karena apa? Ya karena kita sebagai manusia selalu meragukan kekuatan Tuhan. Kita meragukan superpower dari Tuhan. Padahal jelas Alkitab pun mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha dahsyat. Tuhan itu memberikan kita cobaan, tapi Dia juga memberikan kita jalan keluar. Tergantung bagaimana kita mencari Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar tersebut. Tergantung bagaimana kita mendengarkan apa yang diarahkan oleh Tuhan, apa yang diucapkan oleh Tuhan, jalan keluar ya, petunjuk yang diberikan Tuhan. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Kalau kita udah jelas-jelas dikasih petunjuk nih, jalan keluarnya itu seperti ini, tapi kita malah mengambil jalan keluar yang lain, mengambil yang tidak sesuai petunjuk Tuhan, ya endingnya kita tetap gak tahu harus kemana. Tapi kalau kita mengikuti arahan Tuhan, kita mengikuti petunjuk dari Tuhan, kita bisa menyelesaikan cobaan yang sedang kita hadapi, dan kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, dan kita bisa semakin mengerti seperti apa superpower dari Tuhan ini. Kiranya kita sebagai umat Tuhan dapat senantiasa mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun yang kita hadapi, dapat selalu kita bawa dalam pergumulan pada Tuhan, sehingga kita dapat menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami datang kepadamu di malam ini. Kami mohon ampunanmu karena kami masih sebagai umatmu masih sering
tidak mengandalkan Engkau dan masih sering lupa terhadap kekuatan, terhadap superpower yang Engkau miliki, sehingga kami merasa tersesat dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, jamalah kami, ya Tuhan, buatlah kami peka dengan petunjuk yang Kau berikan, sehingga kami dapat menghadapi apa yang sedang kami hadapi sekarang ini, apa yang sedang kami lakukan sekarang ini, dan kami juga dapat semakin mendengar dan semakin mengerti seperti apa Engkau, seperti apa superpower yang Engkau miliki. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan. Tuhan, jagailah kami, lindungilah kami hingga kami menutup hari ini dengan keadaan yang sehat, dan kami dapat berjumpa kembali di esok hari yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.